Baik, dipersilakan untuk Mbak Faiza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan webinar kali ini dengan topik study overseas dan tantangannya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Faiza Ali selaku moderator dalam webinar kali ini. Adapun susunan acara pada kali ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, sambutan oleh dosen pembimbing, yaitu oleh Pak Mas Irfan Purbawanto Hidayat, STMSD, PhD, kemudian pembacaan ketentuan webinar dan CV pembicara, yaitu Bu Azah Diah Pratama, STMPNN, PhD, kemudian sesi materi, tanya jawab, dan baik, kita mulai dengan acara pembukaan, yaitu kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne ITS. Untuk operator dipersilakan.
Baik, lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Pak Masifan Purbowanto Hidayat, STMSC PhD, selaku dosen membimbing. Untuk Pak Mas, waktu dan Zoom dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi semua mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun pasca sarjana, baik dari Departemen Teknik Material maupun dari departemen yang lain. Sebenarnya saya mohon maaf ya. Jadi untuk menjaga koneksi saya tetap menggunakan gambar ya, mungkin tidak bisa videonya on. Jadi acara ini adalah acara rutin webinar yang dirancang oleh mahasiswa S2 Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Yang untuk topik pada pagi hari ini itu akan membahas tentang overseas study dan peluangnya. Ya. Jadi kita menggarisbawahi overseas study itu, jadi selain full study di luar negeri sejak awal, overseas study juga bisa bermakna kesempatan untuk melakukan student exchange maupun kesempatan untuk join degree. Nah, perihal ini nanti akan banyak dibahas oleh pembicara webinar kita, yaitu Ibu Sahdia Pramata. Kenapa beliau diminta menjadi narasumber ya, karena satu beliau bisa dibilang dosen yang masih relatif muda, kemudian belum terlalu lama ini menyelesaikan PhD-nya, sehingga masih fresh begitu ya untuk berbagi pengalaman dengan para mahasiswa pasca sarjana. Untuk menyingkat waktu, mungkin kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan memberikan banyak manfaat ya, khususnya bagi peserta webinar ini untuk melihat peluang-peluang yang ditawarkan oleh ITS untuk exchange, untuk join degree maupun untuk full study nantinya setelah selesai pasca sarjana atau S2 di ITS. Demikian. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bu Asa selaku narasumber pada pagi hari ini, dan kepada seluruh panitia S2 DTMM yang telah menyelenggarakan webinar ini secara berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Masifan Hidayat. Kemudian untuk acara selanjutnya itu pembacaan keluhan webinar dari operator, mungkin bisa share screen. Baik, berikut ini adalah ketentuan webinar, yaitu yang pertama, ketika mengakses ruangan Zoom, peserta diharapkan menggunakan nama asli supaya panitia dan narasumber akan lebih mudah jika ingin berinteraksi dengan peserta. Yang kedua, peserta diharapkan on kamera. Yang ketiga, pada sesi workshop dan diskusi diharapkan peserta dapat berperan aktif dalam memberikan pendapat agar diskusi dapat terjadi dua arah. Yang keempat, peserta dapat mengajukan pendapat dan pertanyaan menggunakan fitur raise hand maupun fitur chat Zoom selama pemaparan materi berlangsung, yang nantinya akan dipersilakan oleh moderator untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Yang kelima, acara ini bersifat eksklusif namun santai. Dan yang keenam adalah selamat belajar. Kemudian berikut ini adalah CV dari pembicara kita kali ini, di mana topik dari webinar kali ini adalah study overseas dan tantangannya. Di mana webinar kali ini merupakan informasi yang sangat penting buat kita atau teman-teman sekalian yang tertarik untuk melakukan joint degree ataupun student exchange di luar negeri. Dan pembicara kali ini merupakan Bu Azahdia Pratama, STMM PhD, yang merupakan dosen dari Departemen Teknik Material Metalurgi sendiri, yang telah berpengalaman dalam hal study overseas ini. Dan berikut ini merupakan CV singkat dari beliau, yaitu yang pertama, Bu Azza sendiri telah menempuh studi bachelor di Teknik Kimia ITS, kemudian melanjutkan studi masternya di Teknik Kimia ITS, dan kemudian join degree dengan Universitas Kumamoto dengan major applied chemistry and biochemistry. Kemudian beliau juga melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Kumamoto
dengan major yang sama, yaitu Applied Chemistry dan Biochemistry. Dan berikut ini merupakan penghargaan yang telah beliau dapatkan, yaitu pada tahun 2018 menjadi Young Female Researcher Award from Kumamoto University, dan pada tahun 2020 beliau menjadi Research Encouragement Prize from Japan Science Society. Beliau memiliki research interest di bidang nanomaterial dan quantum dots dengan beberapa aplikasi, yaitu solar cells, penyimpanan energi, dan juga antimicrobial agents. Dan berikut ini merupakan publikasi yang telah beliau lakukan. Berikut bisa dibaca sendiri untuk CV beliau untuk lebih lengkapnya. Dan biar tidak lama lagi, kita mulai saja sesi materi dari webinar kali ini. Untuk Bu Azal, waktu dan Zoom saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Adita ya tadi. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan terima kasih banyak kepada Bapak Kaprodi, Bapak Irfan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada teman-teman mahasiswa di sini, baik S1 maupun S2. Saya berharap juga ada teman-teman S1 di sini, gitu kan, karena memang informasi ini akan sangat plural, tidak hanya untuk teman-teman S2, tapi juga untuk teman-teman S1. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan share sedikit, gitu ya. Nanti kita saling share, mungkin apa yang saya sampaikan di sini ada yang terlewat dan tidak menyeluruh, silakan ditambahkan nanti kalau misalnya ada yang memiliki informasi lebih terkait hal itu. Tapi lebih kurang nanti yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang belajar di luar negeri, gitu ya. Study overseas, apa saja sih peluangnya, itu apa saja, kemudian di ITS ini menawarkan apa saja yang akan difasilitasi oleh ITS untuk studi overseas-nya. Terus kemudian juga saya akan menambahkan beberapa beasiswa yang available untuk exchange program-program overseas tersebut, dan juga beberapa tantangan dan juga opportunity di luar itu ketika teman-teman nanti studi ke luar negeri untuk untuk exchange, untuk short term atau yang lain-lainnya. Oke. Layar saya sudah nampak ya? Sudah, masuk. Oke, baik. Oke, jadi sedikit saya mengulang tentang educational background saya. Jadi disclaimer dulu, saya di sini menampilkan ini bukan untuk pamer, gitu ya. Tetapi semoga ini bisa memotivasi, gitu. Jadi saya belum 29 tahun, gitu. Saya menerima gelar PhD saya ketika saya berusia 26 tahun. Kemudian baru-baru ini setelah bulan September kemarin ya, saya mendapatkan satu gelar baru, gelar insinyur setelah melakukan studi di ITS, begitu. Nah, bagaimana sejarah pendidikan saya? Jadi saya normal, tidak ada yang loncat dari SD, SMP, SMA, nggak ada yang loncat, semuanya saya jalani secara normal. Kemudian saya melanjutkan S1 tadi sudah disebutkan di Teknik Kimia ITS. Kemudian di tahun ketiga, saya yakin di sini ada beberapa teman-teman yang fast track, saya juga alumni fast track ITS. Di tahun ketiga itu saya sudah mulai mengambil master di Teknik Kimia juga. Kemudian setelah lulus, di tahun keempat ya, kemudian setelah lulus S1 atau di tahun kedua S2, saya mengambil double degree program di Kumamoto University. Kemudian saya lanjut di 1 tahun berikutnya, ada gap 1 tahun 2015 ke 2016 karena persyaratan beasiswa di situ adalah usianya minimal 23 tahun untuk doktor. Tapi saat itu usia saya masih 21 tahun. Jadi saya harus menunggu gap 1 tahun itu agar ya paling nggak mepet-mepet dikit lah ya, di usia 22 tahun saya bisa berangkat. Seperti itu. Nah, kemudian Bu, apakah semua dari S1 ya, dari S1 sampai S3 ini Ibu ini biaya sendiri? Jawabannya adalah tidak. Jadi ketika saya berbicara tentang beasiswa di sini tidak ada sangkut pautnya dengan status ekonomikal, gitu ya, status mau dari orang kelas menengah ke atas maupun kelas menengah, itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Di sini adalah
the matter of how hard you fight for your future, seperti itu, dan untuk apa yang kalian inginkan. Jadi singkat cerita, dari S1, S2, S3 itu saya memperoleh beasiswa full. Jadi selama studi saya sampai S3 itu saya alhamdulillah tidak pernah membayar tuition fee, tidak juga istilahnya ada tambahan uang jajan juga di situ untuk biaya hidup seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya orang-orang bilang gitu ya, bahwa kuliah di luar negeri itu adalah kuliah sambil jalan-jalan dan kuliah sambil nge-YouTube gitu ya, kalau zaman sekarang nge-YouTube, itu adalah salah gitu ya, salah. Yang benar adalah jalan-jalan dan nge-vlog sambil kuliah. Apa? Kuliah di luar negeri itu suatu hal yang sangat menyenangkan. Suatu hal yang sangat satu fase dalam hidup yang akan selalu dirindukan gitu. Ada pahitnya, ada manisnya, ada asamnya gitu ya. Jadi perjuangan untuk sekolah di luar negeri enggak mudah juga gitu. Proses pembelajarannya itu juga tidak mudah. Tetapi apa yang menyebabkan hal tersebut itu menyenangkan dan diinginkan oleh semua orang? Karena experience-nya. Jadi experience yang didapatkan ketika kita hidup di tanah asing gitu ya, the foreign land, terus tanpa siapapun di situ, kita nggak ngajak keluarga, terus kemudian dengan culture yang berbeda, makanan yang berbeda. Mungkin teman-teman di sini mungkin ketika kita di Indonesia ya, waktu saya di Indonesia juga saya mengupalah makanan aja gitu kan, cuma sekedar katakanlah bakso penyetan, terus kemudian pecel pagi hari gitu. Tetapi ternyata makanan ini itu sangat impactful gitu terhadap psikis kita ketika kita menjalani kehidupan di sehari-hari di sebuah tempat seperti itu. Jadi ada hal-hal yang mendasar, dan mungkin itulah kenapa makanan ini menjadi salah satu budaya di masing-masing negara kayak gitu. Terus kemudian juga atmosfernya, atmosfer belajarnya, terus kemudian atmosfer pergaulannya mungkin akan sangat berbeda gitu. Apa yang ketika kita anggap tabu di sini mungkin tidak tabu di sana. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita bisa menjudgment itu salah atau benar gitu. Karena salah dan benar itu tergantung standar siapa dan siapa yang menilai. Seperti itu. Jadi sangat menyenangkan ketika kita bisa mengambil atau diberikan kesempatan gitu ya, experience untuk keluar negeri. Jadi ketika kita keluar negeri itu it's not only the matter of aku keluar negeri bisa post di Instagram gitu kan. Terus kemudian aku bisa sambil nge-vlog, bikin konten. Kemudian aku bisa juga masukkan pengalaman aku di CV. Itu bukan hanya sekedar itu, gitu. Tapi lebih dari itu kita bisa mengupgrade mindset kita, membuka mindset kita jadi kita nggak istilahnya kita tidak tertutup dalam satu kotakan ini. Kita akan bisa melihat dunia ini lebih luas lagi. How diverse the world is. Jadi kayak manusianya juga diverse, budayanya juga diverse, dan ketika kita menemukan salah benar itu juga diverse. Dan di situ dengan mindset seperti itu akan benar-benar membuka mempush barrier diri kalian untuk berkembang gitu. Jadi push beyond the limit seperti itu. Itulah kenapa study overseas ini sangat dianjurkan gitu ya, bukan untuk ITS, bukan untuk departemen, tetapi untuk mengupgrade kualitas dari teman-teman sendiri gitu. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan dari study overseas. Nah, untuk study overseas atau study abroad sendiri itu tidak melulu tentang kita S2 full time di luar negeri atau S3 full time di luar negeri. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa teman-teman di sini gunakan untuk mencicipi gitu ya overseas experience atau abroad experience. Nah, yang pertama yang jelas banget itu adalah regular atau full time student. Ini kalau misalnya teman-teman S2 atau S3 full time. Kemudian yang kedua adalah double degree program. Double degree program ini
terutama ya yang paling umum itu pada jenjang master. Jadi teman-teman yang di jenjang master ini bisa mengikuti double degree program. Ini bisa ke Jepang, bisa ke Taiwan, kemudian bisa ke Korea, bisa juga ke Europe beberapa, gitu ya. Kemudian ada juga exchange program. Exchange program ini relatif lebih simpel daripada double degree program. Kalau double degree program, kelebihannya nanti teman-teman ketika lulus itu bisa mendapatkan degree 2 untuk satu waktu. Jadi misalnya saya masternya 2 tahun nih, tapi saya bisa dapat MT dan MM. Dan dua-duanya itu saya dapatkan secara properly ya. Properly di sini ini bukan yang award, honor, karena apa namanya? Karena misalnya memang apa namanya penyetaraan gitu ya, dari MT menjadi MM atau MSc menjadi MM, bukan, tapi karena properly saya memang benar-benar mengambil take course MT full, kemudian take course MM full, karena pada saat itu saya tahun pertama, kemudian juga gelombang pertama double degree program yang berangkat dari ITS gitu kan, sehingga di situ masih banyak mismatch-nya. Akhirnya saya mengambil semua mata kuliah. Jadi kan sebenarnya kan harusnya kan ada yang bisa diakui ditransfer gitu ya SS-nya. Tapi di case saya dulu itu tidak ada yang bisa ditransfer. Akhirnya saya mengambil full SS di ITS dan mengambil full SKS di Kumamoto University seperti itu. Jadi untuk double degree program ini untuk teman-teman yang sekarang pastinya akan lebih mudah karena ITS ini sudah banyak experience ya, sudah belajar dari experience yang sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau double degree program itu pasti akan difasilitasi oleh prodi tentunya dan juga ITS untuk pengurusan transfer kredit dan lain sebagainya. Terus kemudian exchange program, saya bilang tadi exchange program ini relatif lebih simple. Itu kenapa? Karena untuk exchange program kita tidak perlu requirement harus minimal berapa SKS gitu. Jadi misalnya kalau misalnya nggak berbeasiswa ya, kalau berbeasiswa mungkin dari beasiswanya yang ada ininya, ada persyaratannya. Tapi kalau misalnya untuk yang privately funded itu biasanya nggak ada yang membatasi kayak berapa SKS gitu. Jadi biasanya sih kayak 3 SKS, 5 SKS itu cukup. Dan exchange program ini cenderung lebih fleksibel karena tidak ada ujian dan lain sebagainya, ini hanya exchange program. Terus kemudian ada juga yang short term program, itu biasanya di negara-negara 4 musim itu mengistilahkannya ada summer program, ada spring program, ada winter program. Nah ini biasanya programnya ini sekitar 2 minggu sampai 2 minggu sampai sebulanan lah untuk short term ini. Terus kalau misalnya exchange itu biasanya kisarannya adalah sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau double degree program minimal 1 tahun, kan setengah-setengah ya. Kalau master 1 tahun di Hope University, 1 tahunnya di Host University. Itu minimal. Kalau misalnya mau extend, ya dipersilahkan. Kalau teman-teman saya yang double degree program, biasanya mereka lebih prefer gitu ya, meskipun 1 tahun cukup, biasanya mereka extend 1,5 atau 2 tahun. Jadi total master mereka lebih dari 2 tahun. Tapi mereka mendapatkan benefit gitu ya, benefit untuk tinggal di luar negeri lebih lama, dan itu mungkin akan berbeda setiap orang, prioritasnya akan berbeda, tapi untuk beberapa orang itu mungkin akan lebih preferable. Nah, untuk negara gitu ya yang mungkin dikunjungi terutama dari ITS gitu, yang beberapa yang sudah ada kerjasama itu adalah Jepang, Korea, Taiwan, Cina, Australia, Europe, dan UK. Untuk US ini belum banyak, tapi untuk UK sudah mulai ada seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke challenge dan opportunity-nya, saya ingin share dulu karena teman-teman ini adalah mahasiswa ITS ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat opportunity exchange program yang dibuka apa saja, di universitas mana saja, itu kalian bisa melihat di websitenya International Office. Jadi di websitenya International Office itu sudah ada semuanya. Kalian teman-teman di sini cuma tinggal pilih-pilih aja yang mana, gitu kan. Dan mungkin memang lebih banyak porsinya untuk S1 daripada S2. Tetapi
banyak juga yang untuk S2. Jadi belakangan ini kayak setengah semester ini itu banyak sekali dibuka untuk exchange program untuk S2. Jadi kalian teman-teman di sini bisa masuk ke its.ac.id International ITS. Kalau misalnya panjang, kalian cuma bisa International Office ITS. Ya. Dan biasanya langsung muncul di atas sendiri. Teman-teman klik di sini. Nah, terus kemudian ini kan banyak ya ininya menu-menunya, teman-teman pergi ke ITS Goes Global. Nah, di ITS Goes Global di sini juga, jadi ITS ini nggak hanya memfasilitasi untuk student saja, tapi untuk lecturer dan untuk teknik juga ada. Nah, kalau teman-teman di sini masuk ke ITS student. Oke. Nah, di sini ada macam-macam nih. Opportunities from overseas, ada exchange, ada internship, ada workshop, ada short program. Ini short program ini yang biasanya kayak yang dari yang summer, spring, terus winter. Kemudian student session and walk-in interview, terus kemudian ada guest lecture, conference, and competition. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang preference untuk conference, untuk competition bisa masuk ke sini. Nah, tapi untuk hari ini kita akan fokus ke exchange. Oke. Jadi untuk exchange ini ya biasanya ada di sini di sebelah kanan list of exchange program. Terus kemudian teman-teman juga bisa lihat deadline-nya di sini. Ini rata-rata udah beres semua ya, datanya udah lewat. Jadi seperti ini. Ada yang untuk Polandia, ke Polandia. Cek. Biasanya di eligibility-nya ditulis untuk S1, S2, dan untuk siapa saja. Nah, kalau ini kan for ITS student diploma dan S1. And also, ini kan, S2 who are ready to complete minimal one semester. Jadi kayak IO ini sekarang juga sudah mengcover untuk teman-teman yang magister juga. Jadi banyak sekali exchange program yang juga dibuka untuk teman-teman master. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat kan tadi di latest news-nya aja udah ini ya. Udah lewat-lewat ya. Nah, untuk deadline-nya itu kalian bisa cek di sini. Nah, ini masih lama nih. Ini 26 November. 26 November deadline-nya. Jadi masih ada waktu kalau misalnya teman-teman. Jadi dicek saja gitu ya. Di latest news ini biasanya yang paling akhir ini yang deadline-nya belum lewat. Jadi ini masih 26 November 2021. Kayak gitu. Dan bisa keep in mind pattern-nya itu pendaftaran exchange, program exchange itu kalau nggak bulan-bulan Februari Maret ya, mulainya itu Februari Maret, terus kemudian Oktober November. Jadi di bulan-bulan itu tuh akan banyak sekali pendaftaran. Jadi di bulan-bulan itu silahkan cek website ini. Ini akan banyak sekali offering di sini. Oke, gitu ya. Jadi di bulan-bulan itu silahkan cek sehingga tidak miss. Nah, kemudian dari sini apa sih yang eligible sekarang untuk yang dari DTMM sendiri ya? Yang dari DTMM sendiri itu eligible yang sekarang saat ini sudah tersedia yaitu double degree ke Taiwan. Jadi double degree ke Taiwan. Ini yang sudah ready. Kemudian yang saat ini sedang diperjuangkan yaitu double degree ke Kumamoto University Jepang. Jadi sebenarnya untuk double degree PU2U-nya antara ITS dan Kumamoto University itu sudah ada. Jadi tinggal dari departemen ini yang belum ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mau double degree itu bisa difasilitasi sebenarnya, tapi
harus keep in mind juga untuk double degree ini, kalau misalnya sesuai prosedur gitu ya, jadi seharusnya itu daftarnya barengan. Jadi daftarnya barengan ketika teman-teman daftar di S2 di sini, gitu di ITS, teman-teman juga harus daftar S2 di sana. Jadi tanggal masuknya itu sama, tahun masuknya itu sama. Kayak gitu, sehingga nanti bisa benar-benar diakui 2 tahun. Seperti itu. Terus kemudian yang sekarang di Europe ini, yang sedang digodok, itu adalah kita dengan ISB di French, di Nantes. Seperti itu. Jadi ada satu yang sudah jalan, kemudian 2 yang sedang on progress. Seperti itu. Itu yang dari GTMM sendiri. Tapi di luar itu, teman-teman, banyak sekali opportunity untuk exchange ke banyak negara yang ditawarkan oleh ITS melalui International Office. Jadi teman-teman aktif aja ke situ kalau misalnya memang benar-benar ingin mencicipi luar negeri, gitu. Gimana rasanya ke luar negeri. Ya, sekarang kita ke challenge dan opportunity-nya. Jadi baik dari keempat program, bukan keempat ya, keempat program ini, regular, double degree, exchange, sama summer. Kalau misalnya kita privately funded, benar-benar bayar sendiri, mungkin akan lebih mudah gitu. Tapi kita ambilnya ketika misalnya kita mau lebih murah ya, mau yang ada waiver dari tuition fee-nya, dan juga syukur-syukur kalau misalnya untuk mendapatkan beasiswa full seperti itu. Nah, untuk program-program yang memang ada keringanan biaya begitu ya, scholarship dalam tanda petik, itu biasanya ada general mandatory requirement. Jadi ini 4 ini itu adalah yang pasti ada di berbagai macam aplikasi pendaftaran untuk scholarship, dan juga beberapa universitas yang dia mau memberikan beasiswa. Jadi nggak cuma ini aja, tetapi ada persyaratan-persyaratan lain. Tetapi 4 ini itu kayak yang gongnya gitu loh, yang dia benar-benar yang penting banget dan memang harus benar-benar dipersiapkan. Itu di sini. Jadi general mandatory ini adalah GPA 3,3 atau lebih. Jadi ada yang 3,3 saja sudah cukup. Jadi kayak misalnya ke Europe, ke Erasmus Mundus itu 3,2 dari 4 itu sudah cukup. Tapi motivation letter-nya, research proposal-nya, dan language score certificate-nya harus benar-benar yang wow, kayak gitu. Atau ada beberapa kayak yang di UK, misalnya kalian masuk Oxford nih, ya pasti tahu diri kalau misalnya 3,3 pasti kurang ya, seenggaknya 3,7 ke atas, seperti itu. Kemudian yang kedua, motivation letter. Motivation letter ini sangat penting. Motivation letter ini sangat penting di semua negara. Di semua negara, mau ke Taiwan, mau ke Jepang, mau ke Korea, mau ke UK apalagi, UK, US apalagi, ke Europe apalagi, motivation letter ini akan sangat dipertimbangkan dan memiliki bobot yang sangat besar di sini, di motivation letter. Jadi benar-benar menulisnya ini harus menjiwai dan benar-benar harus dipertimbangkan segala sesuatunya. Terus yang ketiga, research proposal. Research proposal ini biasanya nggak semua negara minta research proposal, apalagi untuk master yang by course. Kemungkinan research proposal ini nggak diminta, yang diminta hanya motivation letter, sehingga makanya motivation letter itu sangat besar bobotnya. Nah, untuk beberapa negara yang by riset, yang memang dia by riset ya, kayak misalnya di Taiwan, kemudian di Jepang, terus kemudian di Korea, S2 S3-nya mereka lebih banyak by riset. Terus kemudian di Eropa ini mostly majority itu hanya menggunakan motivation letter. Tapi ada satu negara yang memang dia benar-benar based on riset dan risetnya bagus banget.
Teman-teman pasti mungkin bisa nebak ya di mana, yaitu di negara Jerman. Jadi Jerman ini research proposal-nya itu juga sangat diperhatikan. Dan biasanya untuk negara-negara yang dia merequire research proposal, itu mereka akan preferable gitu ya, untuk pelamar yang sudah memiliki publikasi internasional. Kayak gitu. Jadi untuk beberapa negara yang dia menawar, yang dia merequirekan adanya proposal, itu belakangan ini mereka lebih, memang tidak terstate di situ secara eksplisit, tapi ketika teman-teman di sini kan pasti yang ngelamar nggak cuma dari orang Indonesia ya, kalau misalnya kita nggak pakai yang beasiswa yang benar-benar ditawarkan dari pesaingnya internasional gitu kan. Itu ketika teman-teman ini pesaingnya itu ada yang saya katakanlah IPK-nya sama nih, terus kemudian atau IPK teman-teman itu lebih tinggi dikit gitu dari saingannya, terus kemudian skor sertifikat bahasanya sama, research proposalnya sama, tetapi saingannya ini punya satu aja publikasi ilmiah udah langsung down. Kayak gitu. Jadi itu yang benar-benar diperhatikan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, language score certificate. Jadi ini bisa bahasa Inggris ya, bisa bahasa Inggris yang macam-macam, saja ada macam-macam, ada IELTS, ada PBT, TOEFL PBT, ada TOEFL IBT atau ITP, terus kemudian ada TOEIC, apa lagi? Ada IELTS, sudah saya sebut ya, itu. Terus kemudian ada juga beberapa negara yang kayak mereka mensyaratkan bahasanya dia sendiri, kayak misalnya di Jepang gitu, mungkin mereka minta sertifikat N2, terus kemudian di Jerman dan Prancis gitu ya, mereka minta sertifikat bahasa Jerman dan bahasa Prancis yang setara dengan B2. Jadi macam-macam. Dan kenapa ini saya tekankan di sini? Karena penyakit teman-teman ITS itu adalah di language score certificate-nya. Jadi yang lain-lain udah bagus nih. Yang lain GPA, motivation letter, research proposal, dan katakanlah dan publikasi gitu ya. Itu sudah ada nih. Tapi biasanya itu yang paling rentan itu adalah di language score certificate. Jadi yang lainnya udah siap, language score certificate-nya ini yang nggak masuk gitu. Karena kalau GPA ini kan persiapannya, oh ya sudah dari awal kan, kalau misalnya kalian memang highly motivated mau kuliah ke luar negeri, nggak kuliah ke luar negeri, aplikasinya bagus ya bagus aja gitu kan. Motivation letter, research proposal itu dari diri kalian sendiri, termasuk publikasi dari kalian sendiri gitu. Maksudnya keluarnya itu adalah kalian buat gitu, kalian bisa kontrol, teman-teman bisa kontrol sendiri kapan selesainya. Tapi kalau language score certificate ini terjadwal, jadi nggak yang setiap hari ada. Biasanya apalagi masa pandemi gini itu kayak jadwalnya tuh bakalan kayak yang biasanya 2 minggu sekali ada gitu, kadang 1 bulan sekali ada untung-untungan kayak gitu. Kalaupun ada kayak misalnya tes IELTS nih, saya kemarin nyariin adik saya tes IELTS itu bener-bener setengah mati, penuh banget. Karena masa pandemi ini orang cari kerja susah. Akhirnya orang fresh graduate larinya adalah mereka mencari beasiswa. Jadi scholarship hunter. Artinya apa? Semua tes itu akan penuh dengan cepat. Kayak gitu. Jadi ini yang benar-benar harus diperhitungkan, harus benar-benar dipersiapkan. Ya. Nah, sekarang saya share sedikit save line-nya. Jadi save line-nya itu berapa sih teman-teman? Jadi kayak jadi istilahnya ini, jadi dari berbagai persyaratan ini, si language score certificate itu adalah pintu masuknya. Jadi kalau misalnya di language score certificate di pintu masuknya aja nggak masuk gitu ya, yang 3 dan lain-lainnya dan dokumen pendukung lainnya itu nggak akan dilihat. Gitu. Jadi pintu masuknya dulu gitu. Nah, makanya teman-teman di sini harus menyiapkan pintu masuknya dulu, kunci untuk masuk pintu masuk itu. Nah, jadi untuk skor save line-nya itu kalau misalnya IELTS itu paling enggak 7. Itu save-nya. Ya meskipun ada beberapa yang 6,5, tapi visa student untuk yang ke UK itu 7. Terus kemudian untuk ITP itu 550 sampai 570, amannya 570, tapi kalau ke negara-negara Asia biasanya 550 aja cukup. Terus kemudian TOEFL IBT itu 78. Kemudian TOEIC itu minimal 750. Seharusnya bisa lebih sih kalau TOEIC.
Terus kemudian kalau misalnya ke Jepang, teman-teman bisa ambil N2, tapi N2 juga susah ya. Terus kemudian Jerman sama Prancis itu mensyaratkan paling tidak ada sertifikat bahasa dari Jerman dan Prancis itu level B2 gitu sebagai pengganti ini. Tapi kalau Jerman sekarang masih menerima Inggris, tapi kalau Prancis benar-benar harus sertifikat bahasa Prancis sendiri. Seperti itu. Jepang juga dia masih menerima Inggris, tapi kalau misalnya kalian punya sertifikat N2 itu akan lebih dipertimbangkan seperti itu. Jadi ini adalah shift line-nya. Paling tidak teman-teman harus punya bekal inilah. Kalau IELTS susah ya, jadi mungkin ITP cukup lah. ITP tapi skornya 550 sampai 570 seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ingin ke UK, ya mau nggak mau IELTS gitu kan. Jadi silahkan dipersiapkan dan diperhatikan save line-nya di sini. Jadi saya mematok save line ini memang beberapa negara, beberapa sekolahan itu mematok kayak lebih rendah, ada yang setengah tuh IELTS-nya, ada yang tuh ITP-nya cuma 530 gitu kan. Ada yang IB-nya cuma 78, ada yang TOEIC-nya cuma 700. Tapi saya set ini adalah dengan pertimbangan bahwa you are not alone. Ketika kalian mendaftar ini, kalian bukan satu-satunya partisipan gitu kan. Sehingga save line-nya adalah di sini. Gitu. Dan satu lagi sih, ada X faktor dalam pemburuan beasiswa dan studi ke luar negeri, itu juga faktor dari nasib dan doa kali ya. Gitu. Jadi memang benar-benar, tapi ya itu balik lagi, tapi harus tetap diperjuangkan gitu, yang bisa diperjuangkan. Oke, terus kemudian challenge dan opportunity yang kedua selain bahasa yaitu adalah scholarship-nya. Nah, scholarship-nya ini saya akan bahas beberapa. Jadi kalau yang tadi saya share itu kan ada kesempatan-kesempatan saja teman-teman ini bisa pergi gitu kan. Nah, kalau misalnya udah bisa pergi, sekarang masalah yang kedua nih, sanggungnya bagaimana gitu kan. Karena keluar negeri itu tidak murah dan memakan biaya yang cukup mahal. Jadi scholarship ini menjadi sebuah kebutuhan yang esensial ketika kita mau melakukan studi ke luar negeri. Jadi sebisa-bisanya itu harus diperjuangkan agar mendapatkan beasiswa. Nah, tapi untuk mendapatkan beasiswa itu juga saingannya subhanallah. Nah, ini ada beberapa saya share di sini informasi-informasi mengenai beasiswa-beasiswa yang tersedia. Mulai dari local scholarship ya, local scholarship artinya disediakan oleh Indonesia, ini sangat populer, ada LPDP. Ini saya sediakan ini juga, ini pendaftarannya sepanjang tahun. Jadi ini yang di cover ini banyak, jadi S2, S3, kemudian beasiswa S1, D4 juga ada, kemudian joint degree atau dual degree juga disediakan sekarang oleh LPDP. Ini saya dulu double degree pakai beasiswa ini, tapi waktu itu belum tergabung ke LPDP. Waktu itu nama beasiswanya adalah beasiswa unggulan luar negeri. Jadi itu satu set sama fast track. Nah, untuk teman-teman yang fast track atau fresh graduate, beasiswa enggak, ya itu satu set sama fast track sama fresh graduate. Jadi teman-teman mungkin bisa yang di sini fresh graduate, yang beasiswa fresh graduate dan beasiswa fast track mungkin bisa bisa dipastikan lagi gitu, apakah sampai sekarang juga sama gitu, karena saya nggak cukup update masalah itu. Dan dulu untuk nominal beasiswanya itu disesuaikan untuk LPDP ya, secara keseluruhan itu disesuaikan dengan negaranya. Jadi mereka nggak ada patokan berapa-berapa, itu disesuaikan dengan kebutuhan negara masing-masing. Dan ada tunjangan buku, ada tunjangan conference dan sebagainya. Jadi LPDP ini cukup menjanjikan. Cuman bagi teman-teman yang memang secara psikologikalnya ini suka free, seperti saya nggak suka ikatan dinas atau TAIS, itu mungkin LPDP ini perlu dipertimbangkan lagi, karena LPDP ini bersifat mengikat. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai beasiswa LPDP ini harus kembali dan mengabdi ke Indonesia kayak gitu ya. Meskipun ujungnya saya juga balik ya, tapi mungkin dari psikologinya mungkin akan berbeda seperti itu. Ini, dan LPDP saat ini persaingannya sungguh luar biasa, dan kabar terakhir yang saya dapatkan, LPDP saat ini itu difokuskan ke dalam negeri dulu, gitu, baru ke luar negeri. Tapi tidak ada salahnya berjuang. Kemudian ada regional scholarship. Ini regional ini artinya
di provide oleh ASEAN gitu ya. Itu ada Rotary Foundation. Ini punya Jepang juga sih, Rotary Foundation ini. Nah, tapi dia mengcover ini, dia bisa mengcover orang Asia gitu. Itu ke Queensland, Australia, terus kemudian ke England di Bradford, kemudian ke Jepang itu Christian University, terus ke Swedia juga ke Uppsala, kemudian ada ke USA ke Duke University sama North Carolina. Jadi ini yang ditawarkan oleh Rotary Foundation begitu. Dan ini hanya untuk master degree. Terus kemudian Japan Scholarship. Ini yang benar-benar di-provide by Japan government. Ada yang hilang. Oh, ini dulu. Oke, ini ada JASO. Jadi JASO kalau misalnya teman-teman mendaftarkan exchange ataupun yang yang kayak short program, kayak spring program, kemudian ada summer short program kayak gitu, bisa 2 minggu 1 bulan, itu bisa menggunakan JASO untuk exchange student dan beberapa program short yang lain. Nah, pendaftarannya ini tergantung universitas tujuan. Biasanya universitas tujuannya ini dia membuka slotnya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi yang biasanya dibuka untuk exchange student gitu ya, apalagi untuk ITS, UNER, UGM yang ke Jepang itu bukaannya, ini di note ya, bukaannya itu biasanya bulan-bulan Februari untuk masuk Oktober. Jadi untuk berangkat Oktober di tahun yang sama itu bulan Februari. Terus ada lagi bulan-bulan Oktober sampai November. Ya, Oktober sampai November untuk masuk di bulan Maret di tahun berikutnya. Kayak gitu. Jadi itu untuk JASO. Jadi rata-rata partnernya scholarship ya kayak gitu sih. Nah, terus kemudian misal nih teman-teman udah mau berangkat ke Jepang buat exchange gitu ya, buat exchange. Tapi nggak ada beasiswa atau buat double degree gitu. Tapi nggak ada beasiswa. Jangan khawatir karena government di Jepang itu juga menyediakan JASO untuk privately funded student. Artinya dia yang pakai beasiswa pribadi, biaya pribadi. Jadi sistemnya adalah teman-teman sampai sana dulu, sampai sana baru daftar. Itu yang ngedaftarin adalah universitasnya. Seperti itu. Nah, memang untuk yang privately funded, yang JASO for privately funded student itu lebih kecil. Jadi kayak 48.000 yen per bulan dibandingkan dengan JASO. Kalau JASO 80.000 yen per bulan. Minimal stay-nya, duration stay-nya itu 1 bulan. Terus kemudian di ITS sendiri itu juga untuk yang exchange student ya, selain yang di post di international office yang by JASO, itu juga ada dia biasanya ada Sakura program. Nah, Sakura program ini biasanya universitasnya ganti-ganti. Ini kayak di rolling gitu loh. Tapi rollingnya nggak cuma tahun 1 ya. Jadi misalnya tahun ini universitas mana aja yang melakukan Sakura Science. Tahun depan universitas mana aja yang melakukan Sakura Science kayak gitu. Dan itu biasanya juga dibuka oleh international office tapi tidak rutin. Jadi kadang apa istilahnya? Jadi ya disesuaikan aja gitu sama penyelenggaranya, sama universitas penyelenggaranya. Itu untuk yang Sakura Science Program itu biasanya kayak sekitar 2 minggu sampai 1 bulan dan dapat uang saku. Dan kegiatannya apa di sana? Kegiatan di sana benar-benar kayak short programnya kayak berjalan dari satu universitas ke universitas lain, terus kemudian dari satu pabrik ke pabrik lain kayak gitu. Jadi sangat menyenangkan. Ya, terus kemudian kita masuk ke yang full. Jadi kalau misalnya mau S2 dan S3 full, itu ada 2 skema untuk Jepang. Jadi ada Max G2G dan Max U2U. Nah, untuk yang G2G itu government to government, ini yang menyeleksi embassy. Jadi embassy Indonesia itu, tapi teman-teman di sini kalau pakai yang Max G2G itu harus jadi research student dulu selama 6 sampai 12 bulan. Nah,
exchange student ini ceritanya apa? Kerjaannya apa? Adalah belajar bahasa Jepang selama 6 bulan sampai 12 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Gitu. Nah, untuk Next G2G itu pendaftarannya bulan Maret sampai April. Nah, kemudian untuk G2U ini university ke university. Jadi yang menyeleksi adalah langsung universitas. Gitu. Nah, ini pendaftarannya tergantung universitas. Jadi setiap univ itu beda pendaftarannya. Biasanya kalau misalnya daerah bawah gitu, itu biasanya agak-agak awal-awal tahun gitu ya, akhir tahun ke awal tahun, jadi Desember sampai Februari awal. Terus kalau misalnya agak ke tengah dikit daerah Kangen itu dia bulan-bulan apa ya, dia bulan-bulan Oktober gitu sudah mulai bukaan. Jadi lebih cepat. Nah, untuk fasilitasnya lebih banyak. 143.000 untuk khusus student, 144.000 untuk S2 dan 145.000 untuk student S3 termasuk tiket PP gitu ya, dan free visa, free lainnya free, dan nggak ada ikatan dinas gitu. Ini yang saya dapatkan ketika S3 yang Max U2. Oke, terus kemudian beberapa scholarship yang lain. Jadi ada NSK. Jadi teman-teman kalau misalnya mau double degree ke Jepang, itu bisa ambil NSK. Tapi untuk yang ambil NSK, teman-teman harus ada prepare dan harus mengkomunikasikan dengan saya terutama, itu paling tidak setahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya. Karena apa? Karena NSK ini dia double degree by univ recommendation. Jadi artinya apa? Artinya saya harus mendaftarkan kalian dulu ke sana agar mendapatkan rekomendasi dari universitas kayak gitu. Jadi ini adalah untuk NSK. Terus kemudian ada juga IDB GSP, terus kemudian ada Hitachi, ada Mitsubishi, ada Impex. Impex ini juga bisa untuk double degree juga, Mitsubishi juga bisa. Terus kemudian ada nah yang bawah ini, yang dari foundation ini tadi kalau misalnya kalian ingat max kan 143.000 ya. Kalau Aito ke bawah ini dia ada yang sampai 180.000 per bulan. Jadi yang dari foundation ini biasanya cenderung lebih banyak daripada yang dari government. Seperti itu. Terus kemudian ada banyak banget beasiswa dari Jepang yang ditawarkan oleh prefectural, dari distriknya, kemudian dari foundation sosial, kemudian dari perusahaan, itu bisa kalian akses di sini www.gpss ini Japan Scholarship Support atau apa ya gitu. Itu di sini. Itu banyak sekali. Jadi nggak hanya kalian bisa prepare sebelumnya untuk mendapatkan beasiswa, tapi ketika kalian sudah sampai sana, terus habis sudah daftar beasiswa juga bisa. Nah, terus kemudian Taiwan. Nah, Taiwan ini ada yang dinamakan Taiwan ICDF atau Higher Education Scholarship. Ini disediakan oleh oleh government, gitu ya. Nah, kemudian di setiap universitas di Taiwan itu juga menyediakan beasiswa. Jadi bisa dibilang untuk mencari beasiswa di Taiwan di antara semua negara yang tadi saya list, Taiwan ini termasuk salah satu negara yang gampang banget untuk mendapatkan beasiswa. Jadi yang paling penting itu adalah GPA sama TOEFL-nya gitu. Dan untuk Taiwan beasiswa yang disediakan oleh Universitas di Taiwan itu ada dua, ada yang full sama partial. Jadi either itu full atau dia cuma setengah aja. Terus ada Korean Scholarship, ini ada KAIS, dan ada juga GKS atau KGSP gitu ya. Ini pendaftarannya sama Februari. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke luar negeri, itu Februari ini adalah bulan-bulan penuh dengan pendaftaran. Terus kemudian ada juga di China. Di China ini risetnya bagus banget. Jadi jangan salah, jangan memandang sebelah mata dengan China lagi gitu ya. Karena China ini sangat berkembang dan dia hasil risetnya banyak yang dipublish di Nature, yang dia sudah sejajar dengan researcher di Kanada, di MIT dan juga di Jerman. Jadi riset di China ini sangat berkembang sekali. Untuk China sendiri ini pendaftarannya dari Februari sampai Maret, dan ini beasiswa yang ditawarkan oleh government. Terus kemudian di Australia, jadi Australia ini saya untuk beasiswa yang ke bawah ini lebih yang saya tampilkan yang ditawarkan oleh government. Jadi Australia Scholarship sama New Zealand Scholarship ini sama-sama pendaftarannya Februari.
Ini juga bisa untuk untuk join degree program juga bisa. Kemudian Europe Scholarship ini yang paling populer itu adalah Erasmus Mundus. Jadi Erasmus Mundus ini mengcover dia join master. Jadi join master ini teman-teman nggak cuma 2 universitas ya, tapi juga bisa di 3 universitas di 3 negara di Eropa. Itu untuk join master. Terus kemudian ada beasiswa untuk yang people mobility dan juga untuk exchange juga. Jadi ini sangat menjanjikan. Terus kemudian ada juga beasiswa Marie Curie. Ini untuk PhD doang. Jadi teman-teman yang saat ini S2 dan mau PhD atau postdoc bisa apply di Marie Curie Fellowship. Ini cukup challenging ya, tetapi dapatnya memang cukup banyak gitu untuk fellowship-nya. Terus kemudian ada beberapa ini, kalau misalnya ada di Swedia, ada EFL, ada Master, ada Turki. Terus kemudian kalau teman-teman mau ke Jerman, itu juga ada di EAD, dan juga ada yang ke Belanda ada SUNET. Ini yang 2 ini yang lumayan populer di Europe selain Erasmus dan Marie Curie. Nah, terus kemudian kalau ini harusnya mungkinnya. Oke, jadi ini harusnya ini gabung jadi satu ya. Jadi UK ini ada Chevening gitu ya. UK ini ada Chevening. Itu pendaftarannya Februari. Terus kemudian kalau di US itu ada Fulbright, itu yang paling hits ya. Fulbright. Terus kemudian ada satu lagi di Amexit. Tapi Amexit ini dia lebih ke Meksiko, bukan ke US state-nya sendiri, tapi di state yang di Meksiko. Jadi itu adalah beberapa jenis beasiswa yang bisa kalian gunakan untuk support studi teman-teman gitu. Jadi untuk studinya itu tadi yang ditawarkan, jadi banyak yang dari international office, kemudian juga dari DTMN itu ada juga. Itu silakan dieksplor. Kemudian untuk yang exchange silakan dieksplor sebanyak-banyaknya. Jadi di luar penawaran dari international office itu juga ada banyak sekali penawaran-penawaran di sana. Dan as information aja, kalau saat ini itu teman-teman ini akses untuk nyari info pendaftaran ada student exchange, kemudian double degree, itu udah kayak transparan banget dan kayak gampang banget karena di international office sudah menyediakan semuanya gitu. Kalau zaman saya dulu gitu, atau mungkin Pak Irfan juga, itu sangat susah sekali untuk mendapatkan info-info seperti itu. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus kemudian challenge dan opportunity yang ketiga yaitu research topic. Jadi untuk research topiknya mungkin teman-teman di sini punya kayak interest sendiri ya di sini, misalnya di biomaterial atau di korosi gitu ya, atau di bidang energi, di baterai atau di solar cell atau di fuel cell gitu ya untuk research topiknya. Nah, ketika teman-teman itu nanti melanjutkan double degree, katakanlah ya double degree, itu mungkin ya case-nya kalau misalnya teman-teman ini dapat di lab dan profesor yang sama lah, katakanlah teman-teman di sini pakai fuel cell ya, mendevelop fuel cell, terus kemudian di universitas yang teman-teman diterima itu juga develop fuel cell juga gitu. Tetapi bisa jadi topik spesifiknya itu akan beda gitu. Nah, akan sangat susah banget mencari topik riset yang benar-benar sama, plek atau beda dikit banget, itu akan sangat sulit gitu ya. Kecuali kalau misalnya pembimbing di sini itu punya koneksi, misalnya ada satu join riset di sana gitu ya, itu baru memungkinkan gitu akan sama plek di sini sama di universitas tujuan. Tetapi kalau misalnya di luar itu, dan 90% yang sudah dialami teman-teman saya gitu ya ketika melakukan double degree maupun melanjutkan S2 dan S3 di sana, itu risk topiknya itu akan ganti sesuai dengan project dari profesor yang ada di sana. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan ya adalah riset topiknya, ketika mendapatkan topik yang berbeda dari apa yang diajukan gitu ya, itu adalah be flexible dan acceptance. Untuk apa? Untuk kebaikan dan kewarasan diri sendiri. Itu kalau misalnya dari pengalaman yang sudah seperti itu. Karena kalau misalnya
teman-teman di sini tidak acceptance dan nggak fleksibel, itu akan apa ya, secara psikis akan mempengaruhi teman-teman ketika melakukan riset seperti itu. Gitu. Terus kemudian yang keempat, ini pasti culture shock, seperti yang saya sampaikan di awal, pasti ada culture shock di sana. Jadi bisa jadi yang hal di sini tabu nggak boleh, di sana ya biasa-biasa aja. Terus sebaliknya gitu, hal di sana itu nggak boleh dilakukan, tapi di sini dilakukan, akhirnya di sana kita melakukan. Itu pasti ada culture shock-nya. Nah, sehingga di sini akan ada tahapan stage. Jadi stage yang pertama ketika di luar negeri itu adalah honeymoon dulu, fase honeymoon dulu. Aduh senang, aduh pokoknya udah berbunga-bunga lah, masih fase-fase honeymoon. Terus kemudian fase kedua adalah fase shock-nya ini. Shock, terus kemudian kok gini, kok gitu, kok nggak gini aja. Itu fase kedua. Fase ketiganya itu adalah acceptance. Jadi acceptance, oh ya sudahlah kayak gini. Jadi mulai menerima. Oke, memang culture-nya berbeda dan sebagainya. Baru fase keempatnya adalah memasuki fase udah stabil, udah beradaptasi gitu dengan baik. Itu adalah culture shock. Nah, di sini sisi baiknya teman-teman keluarga tidak ada di sini adanya culture shock ini. Jadi culture shock ini itu bisa membuka perspektif kita yang lebih luas sehingga kita tidak menjadi pribadi yang judgmental. Itu yang paling penting. Sehingga ketika kita mau menjudge, memutuskan itu salah atau betul, itu kita akan memandang dari perspektif yang lebih luas lagi. Karena salah dan betul itu dari perspektif yang berbeda, itu akan menghasilkan result yang berbeda juga. Kayak gitu. Dan culture shock ini yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman ada di negara maju gitu. Tidak akan pernah bisa dibandingkan ketika teman-teman ada di negara berkembang. Permasalahannya adalah ketika teman-teman balik lagi ke sini gitu. Teman-teman lupa bahwa Indonesia kita ini adalah bukan negara maju tapi negara berkembang. Sehingga akan terjadi perbandingan gitu. Dulu aku di sana seperti ini, kok di sini kayak gini gitu. Nanti akan terjadi reverse culture shock lagi. Jadi kalian culture shock di sana waktu ke sana gitu kan, terus balik culture shock lagi gitu kan di negara sendiri gitu. Karena lupa kalau kemarin itu kita ada di negara maju gitu dan sekarang kita ada di negara yang masih developing. Seperti itu. Itu adalah ini. Terus kemudian culture shock ini juga hubungannya juga dengan language barrier juga. Kalau misalnya kalian bukan di negara yang English spoken country seperti kayak Prancis, Jerman, Jepang, itu akan fight-nya akan lebih lagi kayak gitu karena kita kan bekerja kan dalam tim ya. Nah kalau misalnya dalam tim itu kan komunikasi yang paling penting menggunakan bahasa. Nah kalau misalnya bahasanya ini kita nggak ngerti mau ngomong apa, lawan bicara kita nggak ngerti apa yang kita omongkan, nah itu akan menjadi chaos-nya di situ. Jadi sharing saya dulu waktu pertama kali di Jepang, saya nggak bisa bahasa Jepang, jadi saya waktu itu survive hanya dengan bahasa gambar dan bahasa tubuh kayak gitu. Jadi itu adalah culture shock juga. Terus kemudian juga budaya kerjanya gitu. Kalau di Jepang budaya kerjanya atau sepertinya sangat tinggi banget, udah tahu sebenarnya. Kalau misalnya mau dia santai ke Prancis, jadi budaya kerjanya akan lebih santai seperti itu. Jadi it's the apa ya, tergantung pribadi masing-masing, prefer yang mana. Nah, terus kemudian yang kelima, challenge dan opportunity-nya setelah studi overseas gitu ya, adalah setelah lulus atau setelah menyelesaikan study gitu. Jadi setelah kalian kembali lagi ke Indonesia, itu jangan berekspektasi apapun, berekspektasi gajinya akan besar, berekspektasi akan mendapatkan tempat yang spesial gitu. It's okay, memang ketika teman-teman ini pergi ke luar negeri itu akan upgrade gitu, Dan otomatis kalau misalnya kualitas dirinya upgrade, semuanya itu akan upgrade gitu. Dan orang-orang itu akan melihat juga upgrade. Tapi yang tidak diperbolehkan di sini adalah yang tidak disarankan itu adalah expect bahwa orang-orang itu akan menganggap kita seperti itu, karena tidak semua orang akan menganggap kita seperti itu. Atau mungkin mereka menganggap kita seperti itu gitu ya, katakanlah ini adalah perusahaan atau negara kita, oke, orang ini punya kualifikasi yang bagus atau bagaimana, tetapi tidak pernah ada kata overqualified ya, tetapi mereka belum siap
hanya masalah kesiapan. Gitu. Sehingga kalau misalnya teman-teman menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi untuk dispesialkan ketika karena lulusan dari luar negeri, itu akan membawa kekecewaan yang ruginya ke siapa? Ke diri sendiri. Seperti jadi challenge dan opportunity-nya di situ, karena setelah graduation itu adalah di mana your fight truly begin. Jadi pertarungan kalian itu akan mulai ketika teman-teman ini datang kembali ke Indonesia. Membawa apa gitu? Karena balik lagi gitu kan, yang saya bilang tadi, teman-teman keluar ke negara maju, kemudian teman-teman pulang ke negara berkembang developing. Nah, berarti sebenarnya kalau misalnya secara logiknya kan, kita yang sudah kita yang dengan pilihan kita sendiri, our willingness untuk pergi ke luar negeri tanpa tuntutan siapapun gitu ya, our willingness emang ingin pergi ke luar negeri, itu ketika kita balik itu mungkin akan lebih baik ketika teman-teman ini aku harus memberikan sesuatu gitu, bukan take something seperti itu. Itu yang challenge dan opportunity-nya di situ. Jadi itu saja mungkin sharing saya pada pagi hari ini. Mungkin bisa kita ke sesi tanya jawab ya, atau diskusi. Saya kembalikan lagi ke MC, bagaimana? Moderator atau MC ini? Baik, terima kasih dari Bu Asia. Informasinya sangat menarik sekali. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Bisa raise hand ataupun chat di Zoom ini. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin teman-teman yang ingin dalam waktu dekat ini ingin double degree atau ingin melakukan student exchange, mungkin bisa raise hand. Mungkin teman-teman ada yang tertarik, bisa raise hand. Mungkin saya mengawali ya, Bu Asa. Iya, monggo Pak. Oke, mungkin para mahasiswa masih menyusun konsep pertanyaannya. Kalau tadi dari paparannya Bu Asa kan praktis, peluang terbuka lebar, informasi mudah didapatkan, sehingga kesempatan juga tersedia lebih banyak gitu. Nah, kira-kira mungkin Bu Asa ada tips gitu atau ada kiat begitu. Kadang mahasiswa itu merasa informasi tahu, kemudian link sudah tahu, kelengkapan bisa disiapkan, tapi mungkin kadang kurang percaya diri atau kurang yakin ini saya bakal diterima atau tidak ya. Contoh misalkan untuk joint degree gitu atau student exchange gitu. Kira-kira bagaimana Bu Asa? Oke, baik, terima kasih Pak Irfan. Ya. Jadi untuk double degree gitu, as long as ITS ini punya MOU dengan universitas yang dituju, itu 90% keterima. Asalkan itu tadi ya, GPA-nya nggak parah-parah banget. Jadi katakanlah 3,2 gitu ya. Terus kemudian juga dari English skornya itu juga di atas 530 gitu. Itu pasti akan keterima kayak gitu. Untuk double degree yang memang sudah ada MOU-nya, sudah ada agreement-nya dengan ITS. Nah, tetapi keep in mind juga ketika kalian melakukan double degree, itu biasanya yang tercover itu hanya tuition fee-nya saja. Nah, yang menjadi PR lagi adalah untuk mencari beasiswanya. Nah, biasanya untuk masalah diterima atau tidak di universitas itu tidak perlu berkecil hati karena pasti diterima gitu. Nah, untuk mencari beasiswa ini yang mungkin perlu long fight kayak gitu. Nah, long fight ini bukan berarti kayak yang susah banget, enggak juga seperti itu. Jadi ketika teman-teman ini sudah TOEFL-nya sudah memenuhi gitu ya, GPA-nya sudah memenuhi, maka susunlah motivation letter dan research proposal yang bagus gitu, dan ketika interview juga dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Jadi
yang penting adalah bukan percaya diri yang blind, tetapi percaya diri yang realistis sesuai dengan kayak kita percaya dengan apa yang kita punya, bukan kita percaya dengan apa yang tidak kita punya. Jadi kan mungkin jangan sampai kayak sering terjadi gitu kan. Jadi CV-nya kayak di-upgrade gitu kan. Jadi apa namanya, CV-nya mau di-upgrade padahal kita nggak punya kelebihan itu gitu. Tetapi kita dengan PD-nya mengakui itu, mengklaim itu yang tidak boleh, itu namanya over PD. Kita PD dengan apa yang kita punya gitu, dan apa yang sudah kita tuliskan seperti itu. Jadi untuk hal seperti itu, karena pesaing-pesaing kalian yang perlu diingat ketika mengapply adalah pesaing-pesaing teman-teman di sini itu juga posisinya juga nggak lebih baik dan nggak lebih buruk dari teman-teman kayak gitu. Jadi ya sama aja, mereka juga memiliki isu-isu yang sama. Jadi ya sudah lurus aja, lempeng aja gitu. Jadi tipsnya adalah tetap percaya bahwa kalau misalnya teman-teman ini adalah niatnya baik gitu ya, akan menghasilkan suatu hal yang baik pula kayak gitu. Jadi untuk double degree dan sebagainya keterimanya itu 90% keterima kalau misalnya sudah memenuhi pintu masuknya tadi. Kemudian untuk beasiswanya itu yang perlu dinegosiasikan kembali. Tapi biasanya ketika teman-teman sampai sana itu di universitas itu akan ada penawaran beasiswa. Tinggal teman-teman mau apply apa enggak. Karena cuman tinggal mau apa tidak. Kalau misalnya mau meng-apply, ya sudah bisa. Biasanya sih seperti itu. As simple as that. Seperti itu Pak Irfan gambarannya. Oke, terima kasih Bu Asa. Ini alhamdulillah sudah ada yang nanya, cuma saya masih agak sedikit penasaran. Satu lagi ya. Iya, apa boleh, ya? Pak. Jadi sekarang artinya tadi tinggal mau atau tidak. Artinya Betul, tinggal Pak. tekad ya. Kemudian mungkin bisa ini Bu Asa, tips gimana sih kalau misalkan kita perlu menghubungi profesor yang kita incar atau kita tuju untuk join degree atau exchange atau scholarship itu, secara umum itu harus bagaimana Bu? Kalimatnya atau approach-nya itu bagaimana? Terutama via email ya, karena kita kan online kan gitu. Oke, baik Pak Irfan. Jadi untuk mencari profesor nih. Oke. Jadi untuk mencari profesor, terutama jadi ada dua skema. Jadi ada dua skema untuk mencari profesor ini. Biasanya beberapa universitas ini, jadi di fakultasnya itu menawarkan jasa, tapi bukan calo ya, menawarkan jasa kayak apa namanya, teman-teman ini memberikan proposal. Nah, nanti itu akan diplotkan oleh fakultas itu ke profesor mana yang kira-kira sesuai. Nah, nanti baru akan dihubungkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencari dari research interest sendiri. Jadi misalnya kita mau menentukan, misalnya saya mau ke katakanlah mau ke MIT gitu nih. Saya mau ke MIT. Otomatis saya harus mencari supervisor di sana. Untuk mencari supervisor berarti mungkin yang paling cepat adalah saya mau di riset topik apa. Riset topik apa, kita cari profesor di MIT yang sama, yang seriset dengan kita, yang sesuai dengan interest kita. Terus kemudian baru di email. Nah, caranya meng-email di sini adalah teman-teman harus riset dulu, gitu ya. Yang paling aman adalah memperkenalkan diri dulu, dari mana, kemudian siapa, terus kemudian tujuannya nanti di bawah. Tetapi teman-teman harus mengedepankan riset interest-nya dulu. Jadi Profesor George misalnya, dia Profesor George, I'm Aza from ITS, begitu. Terus kemudian I've been researching for a while about your study regarding apa gitu. Terus kemudian I'm interested in your topics. Kemudian baru baru diceritakan bahwa I'm planning to do PhD or double degree master at MIT gitu ya. Terus kemudian misalnya I'm looking for opportunity gitu untuk beasiswa atau untuk menjadi salah satu member di lab tersebut. Seperti itu, apakah ada opportunity-nya gitu. Kemudian saat ini teman-teman ini akan melamar atau akan apply program apa dengan beasiswa apa, kalau ada skemanya apa, itu dijelaskan. Jadi seperti itu kira-kira alurnya. Jadi alurnya dalam perkenalkan diri dulu, terus kemudian research interest-nya yang sesuai dengan
agak ngobal sedikit lah ya, bahwa sudah melakukan riset, baca-baca penelitian beliau, terus kemudian ternyata penelitian beliau ini menarik ya, terus akhirnya kita punya riset, atau skema lain adalah membaca-baca dan kebetulan riset interestnya yang dilakukan S1 S2 itu sejalan gitu, dan ingin meneruskan ke lebih advance, dan ingin kemudian baru diutarakan bahwa ingin masuk ke lab itu, dan sekarang teman-teman ini sedang melamar program apa dengan beasiswa apa. Jadi lebih ke skema seperti itu. Dan karena hal itu untuk mendapatkan balasan profesor, karena kan itu orang lain ya, kita tidak bisa kontrol. Lagi-lagi itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga butuh waktu yang lama. Nah, untuk itu teman-teman kalau misalnya mau mendaftarkan diri di universitas yang belum ada, misalnya pembimbingnya itu, ya, dosen-dosennya itu belum ada benang merahnya dengan profesor yang di sana, artinya teman-teman harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Jadi nggak cukup 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, enggak, tetapi 6 bulan atau 6 bulan, ya paling nggak 6 bulan sebelumnya. Seperti itu Pak Irfan gambarannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Asah. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat bagi para mahasiswa. Oke, siap. Ya, terima kasih. Misalnya Pak Irfan. Terus kemudian mungkin ada yang katakan dari Fahmi Prakoso dulu ya? Ya. Suruh nanti yang Kami mungkin bisa unmute dan juga on-cam. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Untuk yang pertama, misalkan kita ini nggak ngambil double degree Bu. Jadi kita sudah dapat gelar S2 ini di ITS, dan nantinya ingin double degree untuk yang peminatan yang lain seperti Bu, untuk kayak manajemen bisnis ataupun teknik industri. Nah itu ketika kita daftar beasiswa, apakah masalah ya Bu, kalau kita sudah punya gelar S2 tapi daftar beasiswa S2 lagi dengan peminatan yang berbeda seperti itu. Terus yang kedua ini, ketika S3 Bu, kemarin saya dapat info dari Bu Dian bahwa S3 itu dianggap employee gitu, jadi dapat gaji Bu. Nah, apakah ketika kita di Jepang ada hal seperti itu juga ya Bu? Dapat gaji seperti di Eropa. Sementara itu dulu Bu. Oke, baik. Terima kasih Fahmi. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ada spesifikasi negaranya nggak, mau S2 lintas jurusan kemana? Negaranya antara Eropa sama Jepang sih, pengennya. Ngambil yang manajemen bisnis seperti itu. Oke, manajemen bisnis ya. Mungkin kalau manajemen bisnis itu sebenarnya nggak ada restriction. Jadi meskipun sudah ada S2 terus kemudian mau lanjut S2 lagi, itu nggak ada. Cuma nanti the matter of ketika nanti interview dan ditanya kenapa kok mau lanjut di bidang manajemen, kenapa kok nggak meneruskan teknik. Nah itu mungkin yang cara menjawabnya itu yang harus smart, kayak gitu. Jangan sampai menjatuhkan seperti itu. Jadi harus ada motivasi yang kuat kenapa dari teknik harus ke manajemen. Terus jadi tidak ada restriksi sama sekali gitu ya untuk teman-teman ini. Kalau misalnya mau ke teknik terus kemudian pindah alih ke manajemen atau ke sosial, humaniora, itu nggak ada restriksi sama sekali. Yang menjadi restriksi itu adalah sebaliknya. Kalau misalnya teman-teman humaniora terus kemudian mau S2 di teknik, nah itu yang akan menjadi restriksi. Tapi kalau misalnya sebaliknya sejauh ini dan yang dialami teman-teman saya, jadi teman-teman saya itu juga banyak yang anak teknik kimia, itu S2-nya ada yang banyak sih yang ambil MBA di Amerika. Itu lumayan banyak. Dan itu nggak ada restriksi sama sekali. Jadi ya udah jalan-jalan aja. Cuma nanti untuk ketika interview itu harus smart, dan juga di motivation letter-nya itu juga harus kuat gitu. Terus kemudian untuk manajemen, kalau misalnya negaranya itu mungkin kalau manajemen, kalau misalnya saya boleh menyarankan itu jangan mengambil di Jepang. Karena apa? Karena di Jepang itu menggunakan bahasa Jepang. Jadi nanti puyeng lagi gitu. Jadi puyengnya ada dua, puyeng kuliah dan puyeng bahasa gitu kan. Karena masih jarang banget universitas yang menggunakan English gitu. Jadi rata-rata masih menggunakan Jepang. Beda dengan teknik gitu ya. Beda dengan teknik, beda dengan sains yang memang udah banyak yang menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Tapi
di Jepang pun juga tidak menutup kemungkinan kayak contoh nyatanya Pak Emil Dardak gitu. Jadi beliau ini kan dia kuliahnya di Resmenkan University gitu. Itu adalah salah satu perusahaan lagi. Salah satu universitas Jepang yang dia emang provide bahasa Inggris, tapi dia semi swasta gitu, dia profesional kayak gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa nih? Ibu, jadi saya dapat info dari Bu Dian bahwa ketika Bu Dian ini kuliah di Eropa di Norway itu S3 itu dianggap employment, di mana dapat gaji juga gitu, dapat uang juga. Nah ini apakah di Jepang berlaku seperti itu juga, dapat dianggap sebagai employment juga? Oke, baik. Jadi untuk PhD, jadi untuk yang master ini masih sama ya, masih master ini masih dianggap student. Tapi untuk istilah PhD di Asia dengan di Eropa ini ada perbedaan istilah gitu. Kalau di Asia, di Jepang, Taiwan, China, Korea itu masih PhD student, PhD scholarship. Tapi kalau di Eropa itu mereka sudah menyebutnya adalah fellowship. Karena apa? Karena memang statusnya itu berbeda. Jadi kalau misalnya di di Asia itu PhD ini masih dianggap student. Tapi kalau yang di yang di Eropa itu PhD itu dianggap sebagai researcher, pegawai kayak gitu. Jadi makanya dia sistemnya adalah fellowship, digaji. Dan dia harus mengeluarkan pajak dan sebagainya. Seperti kewajiban pegawai pada umumnya. Tetapi kalau di Asia itu tidak ada kewajiban untuk pajak dan sebagainya, karena dia masih dianggap student. Jadi perbedaan di sistemnya memang di sistem dari negaranya ya. Itu kalau PhD itu adalah fellowship, jadi dia bukan lagi student. Tapi kalau yang di Asia itu dia masih PhD student, kayak gitu. Jadi ada perbedaan di situ. Bagaimana? Ada yang mau di cross check lagi? Baik Bu, berarti employment itu hanya berlaku di Eropa saja Bu ya. Untuk Asia itu masih dianggap student. Ya, untuk Asia masih dalam scholarship PhD student. Makanya kalau di di Asia itu masih PhD scholarship. Dia di PhD itu masih scholarship, doctoral course scholarship. Kalau di ini sudah PhD dan postgraduate. Jadi kayak Marie Curie tadi itu kayak fellowship. Makanya kayak Erasmus itu kan juga yang scholarship itu hanya yang master aja. Untuk yang lainnya itu dia fellowship, bentuknya fellowship. Itu juga requirement-nya juga beda. Kalau yang doctoral course di Asia itu kan kayak ya udah kita sama kayak applying-nya sama kayak kita apply master gitu, sama kayak S1 kita tes dan lain sebagainya. Kita masuk universitasnya dulu, terus kemudian milih lab-nya dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi kalau yang di Eropa ini mereka kayak buka lowongan. Jadi misalnya ini saya punya lab ya, saya punya lab, lab saya ini butuh PhD student. Nah, saya buka lowongan. Jadi lab ini dengan spek kerja bla 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 kayak gitu. Itu sudah jelas di awal lowongannya. Tapi kalau yang di Asia itu lebih ke kita ngelamar dulu, kita mau yang apa gitu. Baik. Dimasukkan di seleksi oleh profesor. Jadi memang kalau yang di Eropa ini dia dari rekrutmennya aja, proses rekrutmennya sudah berbeda. Mereka lebih ke job vacancy kayak gitu. Jadi kayak PhD vacancy, postdoctoral vacancy kayak gitu-gitu. Baik Bu, saya ada satu lagi Bu, terakhir Bu. Jika misalkan ketika kita posisi ngambil S3 ini sudah berkeluarga Bu, berarti kan banyak hal yang harus diubah Bu ya. Berarti kita harus meninggalkan pekerjaan di mana nantinya perlu ada biaya-biaya lebih yang ditanggung. Nah, apakah ketika kita S3 dan sudah berkeluarga ini ada beasiswa yang mengcover bersama dengan keluarganya, ataupun juga ada job opportunity yang bisa kita ambil lebih gitu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau di negara maju, jadi saya berbicara secara umum dulu ya. Di negara maju yang menerapkan beasiswa itu biasanya ada tunjangan untuk anak. Bukan tunjangan untuk istri atau suami ya, ada tunjangan untuk anak. Di seluruh negara maju itu pasti ada tunjangan untuk anak. Nah, untuk besarannya itu beda-beda di setiap negara.
Itu kalau misalnya bawa keluarga itu case-nya. Terus kemudian masalah gaji. Untuk masalah gaji atau beasiswa, jadi kalau misalnya yang di beberapa beasiswa itu menawarkan hal yang berbeda. Kalau di Eropa rata-rata karena dia memang bentuknya adalah job vacancy, itu nggak ada kayak tunjangan keluarga dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi ada tunjangan dari negara untuk anak. Itu pasti. Tapi untuk gajinya itu sama. Karena itu tadi dia posisinya adalah dia kayak lowongan pekerjaan gitu kan, digaji gitu kan. Terus kemudian juga karena dia posisinya ini adalah pekerja gitu, sehingga untuk mencari, kalau di Europe itu untuk mencari pekerjaan part time job itu juga agak susah karena mereka hitungannya full time seperti itu. Tapi beda dengan kalau misalnya di Asia. Kalau di Asia ya sama, kalau misalnya anak itu pasti akan ada tunjangan anak gitu. Besarannya beda, setiap negara beda. Terus kalau di Asia, kalau di Eropa ini student tetap bayar PhD fellow. Jadi namanya kalau di Eropa ini bukan PhD student, PhD fellow. Jadi kalau PhD fellow atau postdoctoral fellow itu mereka tetap bayar pajak. Mereka tetap di-charge pajak meskipun mungkin relatif lebih rendah daripada pajak pekerja yang lainnya. Tapi kalau misalnya di Asia itu benar-benar zero tax. Itu kalau misalnya bawa keluarga. Terus kemudian kalau ini apa namanya? Kalau di Asia itu ada beberapa skema beasiswa yang memang dia memberikan tunjangan keluarga, tapi nggak semuanya. Kayak contohnya LPDP itu ada tunjangan keluarga. Terus kalau Max itu nggak ada, tetapi ada yang di foundation itu tadi ada beberapa yang dia menawarkan tunjangan keluarga kayak gitu. Jadi macam-macam. Cuman yang harus diingat itu tadi yang secara umum di Eropa sama di Asia. Kalau di Eropa itu di charge tax. Terus kemudian karena dia full time employment ya. Jadi untuk part time job ini akan sangat susah cari waktunya. Tapi kalau misalnya di Asia karena dia masih posisinya adalah student, dia zero tax gitu kan. Terus kemudian kita juga bisa ambil part time job yang malam ya, asalkan tidak mengganggu. Dan biasanya part time job itu untuk student itu ada batasan waktunya kayak kalau nggak salah 28 jam per minggu. 28 jam per minggu ya. Ya, kalau nggak salah 28 jam per minggu itu. Terus kemudian untuk tunjangan anak sama-sama pasti dapat itu. Nah, untuk kalau misalnya mau ada tunjangan keluarga, berarti yang paling aman adalah ambil LPDP. LPDP itu tunjangan keluarganya cukup besar. Gitu. Itu sih. Bagaimana? Ibu sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak, Baza. Oke, sama-sama. Terus kemudian ini ada pertanyaan, saya izin membacakan dari workshop FTI ROS. Jadi izin bertanya, untuk memilih profesor di Jepang atau wajib memiliki track record research yang sama dengan profesor atau tidak, atau minimal memiliki benang merah dengan profesornya. Terima kasih. Oke. Ada wajib memiliki track record sama. Nggak harus. Jadi nggak harus sama. Jadi kayak misalnya saya waktu S1 dengan profesor saya waktu S2 dan S3. Jadi waktu S1 dan S2 dan S3 ini saya kayak benar-benar belajar hal yang baru, berbeda gitu. Jadi nggak harus sama. Yang penting teman-teman interest di situ. Itu sih. Jadi kalau misalnya memang mau pindah track gitu ya, it's okay gitu. Apalagi kalau misalnya dari S1 ke S2 gitu, masih oke gitu. Jadi yang jadi masalah kalau misalnya dari S2 ke S3 terus kemudian benar-benar berbeda jalur. Nah, itu mungkin akan sedikit susah kalau misalnya nanti teman-teman mau jadi future-nya adalah memang ingin jadi dosen. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak ingin jadi dosen ya itu tidak ada masalah, tergantung interest aja. Tapi saran saya sih untuk jaga-jaga karena kita tidak pernah tahu di kedepannya kita akan jadi apa ya, karena itu kan takdir gitu ya. Kalau saya kalau dari perspektif saya pribadi itu lebih baik memang ambil yang linear kayak gitu. Jadi ambil yang linear itu misalnya nih ambil korosi itu kan luas banget ya. Yang penting ya udah sebidang sama korosi gitu. Tapi korosi ini kan topik per topiknya ini kalau di Perintil kan sangat-sangat banyak sekali ranahnya kan. Nah, itu yang mungkin nanti akan menjadi confusion. Karena di pembagian departemen dan pembagian jurusan di sini dengan di Jepang itu agak berbeda. Sehingga kita kayak apa ya?
kayak mau di jurusan yang sama dengan tipe yang sama dengan topik yang sama itu akan sangat susah. Jadi teman saya nih ada teknik mesin akhirnya di Jepang dia risetnya tentang material gitu. Akhirnya di Jepang dia mengejar topik riset yang sama. Dan di teknik mesin tidak tersedia, adanya adalah di teknik material. Gitu, di applied science dan bioscience, applied chemistry dan biochemistry. Jadi kayak fakultasnya beda kan, tapi dalamannya itu sama. Jadi ada perbedaan cara mengklasifikasi jurusan dan juga topik-topik riset di Indonesia sama di Jepang, sehingga akan sangat susah kalau misalnya mau yang benar-benar sama jurusan dan sama fakultasnya, kemudian sama topik risetnya, gitu. Kecuali kalau misalnya sipil. Nah, teman saya yang di arsitektur sama yang di desain interior pun itu juga agak ada blurry juga di situ. Jadi dia aslinya di arsitektur. Akhirnya masuknya ternyata ketika di sana dia masuknya ke desain interior kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti itu. Nah, untuk mencari research profesor itu tidak harus sama dan tidak harus memiliki benang merah. Yang penting interestnya sama. Kayak gitu aja. Bagaimana? Apakah kita menjawab? Jadi intinya tidak harus sama, bisa itu ya? Tidak harus sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Farid. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kan ada 2 pemaparan mengenai program dan beasiswa. Yang mau saya tanyakan adalah prosedurnya itu mendaftar program dulu atau mendaftar beasiswanya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini banyak banget tergantung kondisi ya. Tapi emang benar-benar di lapangannya ya itu tergantung kondisi. Jadi kalau misalnya tadi yang mendaftar yang di program ITS International Office, dia sudah mendaftar dulu di program International Office dulu. Nah, kalau misalnya di program International Office itu ada offer beasiswa, biasanya langsung dicantumkan di situ. Tapi biasanya persyaratannya itu akan lebih advance, akan lebih banyak daripada yang kalau misalnya kita nggak apply beasiswa. Kayak gitu. Jadi kebanyakan kalau misalnya untuk short term exchange, kemudian short term kayak program summer program, winter program, spring program, itu biasanya kita daftar dulu ininya baru dapat beasiswanya itu. Tapi kalau misalnya yang kayak double degree master full atau PhD full itu ada 2 skema. Jadi skemanya itu adalah kalian daftar dulu, terus habis itu cari beasiswa, ya. Kalian daftar dulu, berangkat, cari beasiswa di sana juga bisa. Atau kalian cari beasiswa dulu, dapat beasiswanya, baru cari LOE. Itu biasanya skemanya LPDP. Tapi yang paling banyak itu adalah bersamaan. Jadi sekalian cari beasiswa, sekalian cari universitasnya. Gitu. Jadi itu yang paling banyak. Jadi kayak kita apply scholarship untuk universitas mana, atau kita apply di universitas mana dengan scholarship ini. Kayak gitu. Jadi hampir-hampir bersamaan. Jadi kayak satu dokumen tapi untuk dua hal yang berbeda. Gitu. Tapi sejauh ini ya itu tadi, kalau misalnya untuk short term dan exchange itu kebanyakan kalian daftar dulu baru nanti beasiswanya masuk itu. Tapi kalau misalnya yang regular kayak yang double degree itu kayak yang NSK terus kemudian LPDP itu skemanya adalah daftar dulu tapi sudah harus ada universitasnya, ngerti nggak? Jadi emang benar-benar bersamaan gitu kebanyakan. Jadi udah daftar beasiswa sekaligus universitasnya. Kecuali kalau misalnya yang G2G kayak Korea terus kemudian GKS sama Max itu kan juga dia ada yang G2G. Nah, yang G2G itu biasanya kayak dapat dulu baru diarahkan ke universitas mana sesuai dengan kuota. Jadi case by case ya. Jadi sesuai kondisinya. Baik, overall tadi polanya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya juga. Atau sambil menunggu saya izin bertanya juga Bu Asya. Silakan. Jadi kan tadi yang saya tangkap dari penjelasan Bu Asya kan jika tertarik join degree atau double degree itu kan daftarnya bersamaan di awal itu ya. Jadi masuk universitas di Indonesia sama daftar juga yang di luar negeri. Nah, kalau misalnya kayak kami nih seperti saya nih, kan saya kan sudah masuk di ITS nih Bu.
kalau misalnya saya ingin join degree juga di tengah semester itu apakah bisa? Ini ada kesempatannya nggak? Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan yang saya tunggu dari tadi ya. Jadi ada kesempatannya ada. Cuman ada resiko kalian nambah. Jadi kayak teman-teman saya itu memang miss-nya di situ. Jadi mereka daftarnya adalah di tengah-tengah. Jadi kayak kalian ini kayak udah S2 gitu ya, terus baru daftar di Force University-nya. Akhirnya karena di universitas itu kalau master, kalau di Asia kan harus 2 tahun kan. Nah, untuk agar bisa mengeluarkan ijazah di sana, itu harus minimal kalian 2 tahun diakui sebagai student di sana. Akhirnya harus mau nggak mau harus nambah 1 tahun lagi. Tapi beasiswanya tetap cover 2 tahun ya saya kalau gitu. Jadi ya harus siap-siap kayak S3-nya berarti total studinya 3 tahun. Baik, Bu. Jadi masih bisa ya, Bu ya? Masih bisa. Saya dulu double degree juga sama. Saya dulu double degree juga kesalahannya juga sama. Jadi saya daftarnya itu akhir-akhir semester 2. Ya, akhir-akhir semester 2 saya baru daftar kan. Saya baru daftar, terus habis itu ya udah diterima gitu. Tapi waktu itu saya sempat nggak boleh lulus. Itu tadi karena alasan yang saya paparkan tadi itu. Sempat nggak boleh lulus karena kurang Kumamoto nggak bisa ngeluarin ijazah gitu. Tapi terus kemudian akhirnya ada persyaratan apa ya dari profesor saya. Jadi saya dibantu oleh profesor saya waktu itu ngisi persyaratan dan ngisi kayak surat pernyataan bahwa saya akan melanjutkan PhD di sini gitu. Terus baru baru lulus baru ijazahnya boleh dikeluarin satu persatu kayak gitu. Tapi untuk yang kalau misalnya untuk yang normalnya ya itu yang case saya itu karena by case banget karena memang supervisornya yang membantu banget. Jadi tergantung supervisor ya, rezeki-rezekian juga. Kalau misalnya dapat profesor yang baik banget ya bisa dibantu kayak gitu. Kalau enggak berarti normalnya ya tambah 1 tahun atau 1,5 tahun lah paling enggak. Jadi minimal 2,5 tahun masternya. Kayak gitu bisa. Jadi tetap ada kesempatan. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Atau kalau misalnya malu untuk secara langsung bisa tulis di chat box Zoom. Mungkin saya menambahkan ya informasi tadi pertanyaannya sah tadi. Boleh Pak. Kalau saat ini posisinya sebagai student S2 teknik material begitu, kemudian ingin join degree. Nah, ini kasus yang apa namanya yang betul tersedia ya di prodi kita itu bisa. Jadi biasanya yang ke Taiwan ya join degree. Jadi Bu Asya sudah menyatakan kalau Taiwan itu yang paling mudah ya, Bu Asya betul ya? Iya betul. Paling mudah dan memudahkan sepertinya memudahkan bagi foreigner student gitu untuk join degree. Jadi bisa nanti apa namanya biasanya ada update ya setiap tahun dan mulainya kurang lebih ya join degree-nya itu setahun gitu. Jadi di semester 3 itu Anda sudah tinggal sedikit kan? Atau malah hanya tinggal tesis proposal sama tesis. Nah, itu Anda berangkat gitu. Jadi semester 3 dan 4 Anda di sana di Taiwan, NTUST khususnya. Selama 1 tahun nanti Anda riset di situ. Sehingga apa namanya? Nanti risetnya full dari situ, pembiayaannya juga dari situ, per bulannya juga dari situ, jadi Anda full di cover gitu oleh NTUST di sana sampai Anda selesai risetnya dan selesai ujian sidang tesisnya di sana juga gitu, dan sampai nanti akhirnya bisa kembali lagi di sini. Cuma yang harus dipastikan itu adalah sebelum berangkat itu Anda sudah maju seminar proposal di Indonesia gitu. Jadi Anda sudah nggak punya tanggungan apa namanya seminar proposal di tanah air. Dan untuk mengambil beberapa semester itu sebelum berangkat itu artinya proposal dan tesis itu harus diambil
sehingga sudah dicentang, maksudnya sudah diambil. Saat Anda di luar negeri, Anda sudah posisinya mengambil beban itu. Nah, apa namanya, nanti khusus bagi yang join degree ada keistimewaannya, jadi Anda tidak perlu progres. Tidak perlu progres. Mestinya kan ada seminar proposal, ada seminar progres, ada sidang akhir tesis. Nah, bagi yang join degree Anda tidak perlu seminar progres. Tapi Anda tetap sidang akhir. Jadi Anda 2 kali. Di Taiwan silahkan Anda arrange sendiri waktunya, lalu di Indonesia online Anda arrange juga sendiri. Begitu, kurang lebih. Tambahannya kira-kira begitu. Kalau Anda ingin apa namanya info yang akurat begitu, ada satu senior Anda namanya Afandi Yusuf yang ada di WA grup Pasca Sarjana juga, itu sekarang masih di Taiwan, masih double degree, join degree di sana. Nah, Anda bisa tanya-tanya nanti. Begitu kurang lebih tambahannya. Terima kasih, Bu Asya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ivan. Jadi begitu ya Pak Izali. Jadi kalau ya tadi yang saya sampaikan bahwa di Taiwan ini yang paling gampang dan paling memudahkan gitu, dan paling fleksibel. Jadi kalau misalnya mau aman banget double degree ke Taiwan, itu kayak nggak ada yang persyaratan yang tadi yang harus bersamaan, terus kemudian juga bisa 1 tahun kayak gitu. Tapi untuk ke negara lainnya pasti ada yang harus disacrifice seperti itu. Baik. Mungkin karena masih ada waktu yang tersisa, teman-teman apa ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah jelas semua. Ya, sudah jelas ya. Jadi tadi yang benar-benar yang sebagai informasi, jadi saat ini yang sudah settle, sudah ada MOU-nya dan sudah saling memudahkan gitu ya, sangat memudahkan teman-teman, itu adalah di Taiwan. Jadi memang Taiwan ini adalah negara yang sangat mudah dan memudahkan kayak gitu. Dan untuk yang lainnya teman-teman tetap harus fight gitu ya, karena memang meskipun kita dari ITS, dari KTMM ini sebisa mungkin memfasilitasi gitu, tetapi tetap pada dasarnya yang harus fight untuk masa depan teman-teman ya teman-teman sendiri gitu. Ketika kita fight kayak gimana pun, kita dari DTMM dan juga ITS mengusahakan memfasilitasi seberapapun, kalau memang dari teman-teman sendiri yang tidak mau berusaha gitu. Jadi semuanya itu harus diusahakan gitu. Kalau misalnya asalkan mau berusaha aja, itu ada jalan, insya Allah ada jalan. Gitu. Jadi yang jelas tetap berusaha untuk apa yang diinginkan. Dan satu hal pesan dari saya, tidak perlu berekspektasi. Jadi tugas kalian itu hanya berusaha sementok-mentoknya usaha, sekeras-kerasnya usaha, dan berdoa. Gitu. Nah, nanti hasilnya itu nanti ya sudah, hasilnya adalah hasil dari kalian. Nanti biar hasilnya itu adalah proses yang menentukan. Setelah proses itu nanti diikuti baru ada hasilnya. Karena nanti kalau misalnya kalian berekspektasi terlalu tinggi gitu ya, ternyata nggak sama dengan ekspektasi, itu akan kecewa gitu, dan itu tidak baik untuk mental health sendiri. Itu saja sih yang pesan dari saya. Gitu, tetap berusaha sekuat tenaga. Oke? Baik, mungkin kita sudah berada di penghujung acara pada webinar kali ini. Webinar kali ini menarik sekali ya, mulai dari bagaimana kita tahu jenis-jenis study overseas dari full-time student, double degree program, exchange, dan juga ada summer program, spring, winter, dan sebagainya. Dan di mana kita bisa tahu itu semua dari ITS sendiri di website ITS.io. Dan beberapa hal yang harus disiapkan mulai dari GPA atau IPK kita, motivation letter, research proposal, dan juga language course certificate dari IELTS, TOEFL, dan TOEFL.
Kemudian Bu Aza juga tadi memaparkan juga beberapa jenis beasiswa yang bisa menjadi kesempatan kita untuk bisa mendaftar dan mencoba. Kemudian bagaimana riset yang harus dicocokkan dengan profesor di sana, kemudian kultur shock-nya gimana cara kita menghadapinya, dan juga challenge dan opportunity setelah kita lulus di sana. Mungkin sekian dari webinar kali ini. Alangkah baiknya kita tutup webinar kali ini dengan membaca doa. Untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Dan kemudian untuk bagi para peserta, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah di-share Mbak Adita di chat Zoom. Dan untuk acara selanjutnya adalah foto bersama. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam semua, biar fotonya bagus. Dan operator bisa mengcapture foto kita kali ini. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, sekian untuk webinar kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Aza yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan kami informasi yang sangat menarik terkait study overseas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari panitia dan juga saya selaku moderator. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Irfan, Pak Iza, dan teman-teman sekalian. Oke, saya izin meninggalkan ruangan ya. Terima kasih Bu Aza. Kalian saya tutup ini ya. Oh iya Pak. Baik, 1, 2, 3.